Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Firman Napitupulu, NIM 1909060071, mahasiswa Ilmu Politik USU 2019, akan menjelaskan perbandingan lembaga eksekutif dan legislatif negara Cina dan Jepang. Negara Cina merupakan konstitusi yang menyatakan bahwa Republik Rakyat Cina adalah negara sosialis di bawah kediktatoran rakyat yang dipimpin oleh kelas pekerja dan didasarkan pada aliansi buruh dan tani. Selanjutnya, organisasi-organisasi negara menerapkan prinsip sentralisme demokratis. Republik Rakyat Cina adalah satu-satunya negara sosialis di dunia yang secara eksplisit bertujuan untuk membangun komunisme, sistem politik, ideologis, dan ekonominya saat ini pun telah disebut oleh para pemimpinnya sebagai demokrasi konsultatif. Menurut Lugatlands, Presiden sedang melakukan upaya besar untuk menyindakkan pemikiran Marxis-Leninis dengan karakteristik Cina di bidang politik. Selanjutnya kita masuk ke dalam lembaga legislatif Cina. Kongres Rakyat Nasional adalah badan legislatif nasional Republik Rakyat Tiongkok. Dengan 2.987 anggota pada tahun 2013, Kongres Rakyat Nasional adalah badan parlementer terbesar di dunia. Di bawah konstitusi Tiongkok sekarang, Kongres Rakyat Nasional berstruktur sebagai lembaga legislatif unikameral dengan kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, mengawasi pekerjaan pemerintah, dan memilih sebagian besar pejabat negara. Sedangkan di eksekutif, Presiden Republik Rakyat Tiongkok adalah kepala negara Tiongkok. Jabatan presiden adalah sebuah jabatan yang lebih mengarah pada seremonial dengan kekuasaan terbatas. Walaupun presiden biasanya memegang posisi lain secara bersamaan dan pemimpin tertinggi negara. Posisi presiden diklasifikasikan sebagai lembaga negara daripada posisi administratif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum pemerintahan Jepang. Jepang menganut monarki konstitusional dan negara yang berdaulat di mana kaisar adalah tokoh seremonial. Kekuasaan eksekutif di negara dipegang terutama oleh Perdana Menteri dan kabinetnya, sementara kedaulatan berada di tangan rakyat. Konstitusi Jepang yang diadopsi pada tahun 1947 secara historis dipengaruhi oleh hukum Tiongkok. Sistem hukum Jepang dikembangkan secara independen selama periode Edo melalui teks-teks seperti Uchikata Osa Demagaki. Namun, setiap akhir abad ke-19, sistem peradilan sebagian besar dibesarkan pada hukum sipil Eropa, terutama Jerman. Sebagai contoh, pada tahun 1896, pemerintahan Jepang menetapkan kode sipil berdasarkan rancangan Jerman. Dengan kode tersebut tetap berlaku dengan memodifikasi pasca Perang Dunia Kedua. Lembaga Legislatif Jepang. Di Jepang, lembaga legislatif merupakan badan tertinggi dari kekuasaan negara, juga berfungsi sebagai pembuat undang-undang. Anggota lembaga legislatif terdiri dari majelis rendah dengan 45% anggota dan majelis tinggi dengan 242 anggota. Karena di negara Jepang menganut sistem parlemen, yang diterapkan pada bentuk pemerintahan negara Jepang adalah sistem parlemen dua kamar yang mengikuti sistem parlemen yang diterapkan di negara Inggris. Sedangkan lembaga eksekutif di Jepang dijalankan oleh kabinet. Anggota kabinet terdiri atas menteri-menteri terpilih dan perdana menteri. Di Jepang setidaknya terdapat 47 provinsi dan lebih dari 3.300 pemerintahan daerah yang masuk dalam 47 provinsi tersebut. Pemerintahannya memiliki tanggung jawab atas pelayanan publik, pendidikan, dan pembangunan. Kesimpulannya, negara Cina menganut sistem unikameral, di mana presiden bukanlah sebagai kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi. Jadi, kekuasaan presiden sangatlah terbatas. Dalam konstitusi Republik Rakyat Tiongkok yang baru, kekuatan politik presiden yang terpenting adalah untuk mengusulkan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok. Kongres Rakyat Nasional akan melakukan voting akan pengusulan tersebut. Akan tetapi, karena ada satu nama, maka voting akan memutuskan apakah Kongres Rakyat Nasional setuju atau tidak. Hal ini berlaku hingga sekarang ini.
Sedangkan negara Jepang menganut sistem parlemen yang diterapkan dalam bentuk pemerintahan negara Jepang, mengikuti sistem yang diterapkan oleh negara Inggris. Sistem kabinet di Jepang beranggotakan Perdana Menteri dan menteri lainnya. Perdana Menteri biasanya berasal dari Partai Majelis Rendah yang bertindak sebagai kepala pemerintahan, sedangkan untuk para menteri kabinet lainnya akan diangkat Perdana Menteri. Di sisi lain, Perdana Menteri akan diangkat oleh Kaisar Jepang sesuai dengan keputusan Parlemen Jepang dan menyetujui atas pengangkatan menteri kabinet lainnya.